Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Norawati, Bagas Adria Perdana, Ria, dan Noplita. Dengan tema Partai Politik dan Perkembangan di Era Reformasi. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Tria. Partai politik. Partai politik adalah prasyarat atau kelengkapan suatu negara demokrasi. Di negara demokrasi diperlukan partai politik yang bebas, baik dalam program-programnya maupun kader-kadernya. Partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir yang bertujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan politik di dalam masyarakat melalui pemilu. Dalam perspektif kelembagaan, partai politik adalah mata rantai yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah. 3 teori asal-usul partai politik. Teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. Teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi. 5 fungsi partai politik. Sarana komunikasi politik. Di negara demokrasi diperlukan partai politik yang bebas, baik dalam program-programnya maupun kader-kadernya. Partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir yang bertujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan politik di dalam masyarakat melalui pemilu. Komunikasi politik merupakan fungsi menyalurkan berbagai macam pendapat dan aspirasi masyarakat di tengah keberagaman pendapat masyarakat modern yang terus berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang, tidak berbekas apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses tersebut dinamakan interest aggregation. Setelah penggabungan pendapat dan aspirasi tersebut diolah dan dirumuskan sedemikian rupa hingga kesimpang siuran pendapat belum masyarakat berkurang atau disebut interest articulation. Sarana sosialisasi politik. Sosialisasi politik merupakan sebuah proses di mana seorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana dia berada. Proses ini merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik suatu bangsa karena proses penyampaiannya tersebut berupa norma-norma dan nilai-nilai dari generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya akan dibaca oleh Bagas. Selanjutnya yaitu ada sarana rekrutmen politik. Rekrutmen politik merupakan fungsi untuk mempersiapkan kepemimpinan internal maupun nasional karena setiap partai membutuhkan kader-kader yang berkualitas untuk dapat mengembangkan partainya. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Lalu ada sarana penengah atau pengatur konflik. Pengatur konflik politik merupakan fungsi untuk membantu mengatasi konflik di antara masyarakat atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Lalu ada sarana artikulasi dan agregasi kepentingan. Partai politik mengumpulkan dan merumuskan berbagai kepentingan masyarakat. Perkembangan partai politik. Partai politik merupakan gambaran wajah peraturan politik nasional atau tolak ukur partisipasi politik masyarakat sebagai bentuk menuju perkembangan demokrasi. Partai politik merupakan institusi yang menjadi penyangga demokrasi perwakilan. Pada awal kemerdekaan, partai politik belum berperan secara optimal sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi politik rakyat. Partai politik merupakan gambaran wajah peran rakyat dalam percaturan politik nasional atau dengan kata lain merupakan cerminan tingkat partisipasi politik masyarakat. Ketidakstabilan sistem kehidupan politik dan kemasyarakatan ditandai dengan berganti-gantinya kabinet, partai politik tidak berfungsi dan politik dijadikan panglima. Di zaman pemerintahan Orde Baru, peran partai politik dalam kehidupan berbangsa ditata melalui Undang-Undang No. 3 tahun 1973. Selanjutnya akan dibacakan oleh Norawati.
Baiklah, kurangnya pengertian terhadap aspirasi politik rakyat mengakibatkan pembangunan nasional tidak rata dan sejahtera, namun menimbulkan ketimpangan dan kesenjangan sosial di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Peran partai politik sebagai wadah penyalur terbukti nyaris bersifat mandul dan hampir-hampir tidak berfungsi. Era reformasi muncul sebagai gerakan korektif dan pelopor perubahan-perubahan mendasar di berbagai aspek kehidupan, melahirkan proses perhubungan dan pengeserkan pemerintah Orde Baru dan melahirkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang partai politik, memungkinkan sistem multipartai kembali bermunculan. Di era reformasi pada saat ini, partai politik menjadi perpanjangan tangan rakyat dalam menyalurkan aspirasinya ke pemerintah. Namun pada saat sekarang, peran partai politik di Indonesia sebagai penyambung lidah rakyat tidak terlihat. Peran rakyat hanya sebatas memberikan pilihannya dan saat pemilu. Sejak perguliran di era reformasi yang membuka keran terhadap proses demokrasi, di mana setiap partai politik berkompetensi dalam setiap pemilu dan memiliki peluang untuk memenangkan pertarungan partai dan pemilu. Mundurnya Soekarno dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan dengan era reformasi. Masih adanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintah di masa reformasi ini sering membuat beberapa orang mengatakan bahwa Orde Baru masih belum berakhir. Oleh karena itu, era reformasi baru atau Orde Reformasi sering disebut dengan era pasca Orde Baru. Pemerintahan Habibie. Sidang istimewa MPR yang mengukuhkan Habibie sebagai presiden ditentang oleh gelombang demokrasi dan dari puluhan mahasiswa dan rakyat di Jakarta dan kota-kota lain. Masa pemerintah Habibie ditandai dengan mulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional. Di akhir pemerintahan Habibie, pada pemilu tahun 1999 dapat terlaksanakan dengan baik. Walaupun pengesahan hasil pemilu sempat tertunda, hampir tidak ada indikator signifikan yang menunjukkan bahwa rakyat menolak hasil pemilu yang berlangsung dengan aman. Baiklah, akan dilanjutkan dengan Nopelita. Pemerintahan Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid melanjutkan proses demokratisasi dan berkembang ekonomi di bawah situasi yang mengkhawatirkan. Selain ketidakpastian ekonomi yang terus berlanjut, pemerintah juga mengalami konflik antar agama dan antar etnis, terutama di Papua, Maluku, dan Aceh. Pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Pada sidang umum MPR pertama pada Agustus 2000, Presiden Wahid memberikan laporan tanggung jawabannya. Pada 29 Januari 2001, demonstran menyerbu MPR dan meminta Presiden mengundurkan diri dengan alasan skandal korupsi. Megawati mengambil alih jabatan Presiden tak lama kemudian. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa pemerintahan ini tampil sebagai Presiden baru Indonesia. Sebuah kesepakatan bersejarah berhasil dicapai antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang bertujuan menyudahi konflik kepanjangan selama 30 tahun di wilayah Aceh. Atas prestasi SBY yang ditanam sejak tahun 2004 telah mengantar beliau naik kembali duduk di kursi presiden. Pemerintahan Jokowi.
Dirangkum dalam 3 pilar yaitu politik, ekonomi, budaya. Muncul sejumlah catatan kegagalan kinerja pemerintah di periode pertama. Salah satunya adalah penanganan hukum dan HAM yang dinilai suram. Kelebihan era pasca Orde Baru. Kebutuhan pangan tercukupi, gerakan wajib belajar dan gerakan orang tua asuh berhasil dilaksanakan. Berhasil menjalankan program kesejahteraan keluarga yang gagal dilaksanakan pada era Orde Lama. Kebebasan berbicara dan berpendapat dapat menjamin stabilitas politik. Kekurangan era pasca Orde Baru, korupsi, kolusi, nepotisme berlaku di semua lapisan masyarakat. Masyarakat terlalu bebas, semakin banyak masyarakat yang salah tafsir tentang reformasi, rendahnya pengetahuan tentang politik, banyak pemaksaan yang dilakukan oleh beberapa pihak tertentu. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.